golput termasuk khianat, Ustaz? Apakah golput termasuk khianat? Nah, apa pandangan Islam dalam memilih pemimpin misalnya tanggal 14 Februari nanti? Ya, waktunya pemilihan presiden dan pemilihan anggota dewan gitu ya. Diperhatikan ya. Anda memilih, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa memilih? Karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Anda tidak memilih, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Ada kayak gini tidak bisa dielakkan, Anda tidak memilih. Nah, jadi harus faham ya, saya punya tanggung jawab di hadapan Allah. Memilih ada tanggung jawabnya, tidak memilih juga ada tanggung jawabnya. Itu yang pertama ya. Jadi wahai umat Islam, Anda memilih atau Anda tidak memilih sama-sama memilih. Kenapa kok memilih? Tidak memilih, kenapa tidak memilih? Akan ditanya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, di dalam masalah yang tidak bisa dielakkan, khususnya seperti memilih pemimpin ini, apabila Anda tahu itu ilmu, faham ya, apabila Anda tahu, maka Allah menuntut pertanggungjawaban dengan pengetahuan. Apabila Anda tahu itu baik, itu jelek, Anda punya kewajiban milih yang baik. Nah itu. Apabila Anda lawannya haram, berarti milih yang jelek berarti haram. Tahu jelek kok dipilih berarti haram, gampangnya kan gitu ya. Apabila Anda tahu yang itu jelek, tapi itu jeleknya sedikit, itu jeleknya banyak, dan ini sesuatu yang harus, maka Anda punya kewajiban memilih yang jeleknya sedikit. Dan ungkapan yang semisal gitu ya. Lawannya tadi juga haram, wajib ini kan gitu ya. Dan yang ungkapan yang semisal. Yang ketiga, berarti meskipun konsekuensi dari yang kedua tadi, berarti meskipun pemimpinnya dua-duanya jelek, dan ini masalah penting yang tidak bisa orang Islam berlepas diri gitu ya. Berarti meskipun jelek, kalau Anda tahu itu jelek, itu juga jelek, Anda tahu, tapi itu jeleknya dikit, itu jeleknya banyak, masih harus memilih. Ya. Kenapa? Karena yajibur tiga bi akhafid dararain. Apabila dua madharat tidak bisa dihindarkan, wajib mengambil madharat yang lebih ringan. Itu wajib. Kenapa? Karena tidak bisa dihindarkan. Saya mencontohkan begini, belum lama kok waktu taklim gitu, kemarin itu ya. Kalau misalnya rumahnya di lereng, gitu ya. Belakangnya itu jurang, di dasar itu sungai. Di depan sudah siap, ada jalan, ada halamannya. Kebakaran besar di depan. Dan posisi dia sedang di bagian belakang. Wah, kalau saya ke depan otomatis kebakar, tidak ada jalan lain. Iya, tidak mau ke depan kebakar kayak gitu dahsyatnya. Ke belakang buntu, selain jendela, buka jendela, jurang, dasar jurang adalah air. Itu. Nah, kamu mungkin apa enggak tetap aja di dalam? Wah, enggak mungkin. Kebakaran sangat dahsyat, enggak mungkin ada di dalam. Di dalam pasti mati. Kalau Anda di dalam pasti mati. Kalau ke depan tambah nemen, tambah cepat gitu ya. Tetap di dalam mati itu karena kebakaran kok. Nah, kalau terjun ke jurang belum tentu ya harus terjun ke jurang gitu. Wah, itu bunuh diri. Bukan bunuh diri, itu cari alternatif yang ada kemungkinan sama-sama mati, atau kalau di sini enggak. Nah, intinya bahwa ya jiburtika bi akhafid dararain, apabila madarat itu tidak bisa dielakkan dua-duanya, maka harus memilih yang itu. Nah, terakhir yang ketiga, jika Anda tidak tahu A
Anda juga tidak tahu B, maka tidak berbuat itu di hadapan Allah lebih selamat dibandingkan dengan berbuat ngawur tanpa dasar. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi orang itu baik, tidak tahu. Yang itu juga nggak tahu. Pilih salah satu, itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Jadi kalau Anda tidak tahu A, Anda tidak tahu B, tidak memilih itu lebih selamat daripada memilih tapi tanpa pengetahuan. Nah, jadi itu. Insya Allah paham ya. Itu pemahaman dasar situ. Ungkapan ustadz-ustadz yang lain kayak apapun modelnya, ini adalah dasarnya. Ini adalah dasarnya. Nah,